Sumber dan epicentrum perlawanan yang mendatangkan perlawanan rakyat hari ini, sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. Menginginkan konstitusi ditegakkan, ya. Jadi mahasiswa wajar curiga perilaku elit yang munafik, kong kali kong, ya. Maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Ya, apa kabarnya teman-teman? Apakah baik-baik saja? Ya kan? Apakah sudah lelah kena ini asap? Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan membahas tentang video orang luar Jawa ya, akhirnya bersuara gara-gara demo-demo ini gitu ya. Mereka geram dan atas provokasi yang mengompor-ngompori terjadinya demo tersebut gitu ya. Salah satunya adalah politikus si Masinton Pasaribu ini nih. Ini Masinton Pasaribu ini dia datang ke sana untuk kucuk-kucuk di demo, terus ngajakin ya provokator ya, kalau dibilang Pak Prabowo profesor ya, provokator gitu ya. Dia ini Masinton dari PDI ini, dia ini gagal masuk caleg kemarin pilkada tahun ini ya. Tahun ini dia gagal kawan-kawan, gagal gitu ya. Jadi akhirnya dia menyempatkan datang ke DPR lah mungkin ya, buat cari panggung ya. Oke, di sini dia datang ke menjumpai pendemo gitu kan, mahasiswa dan sebagainya gitu ya, untuk ini teman-teman, untuk mengompor-ngomporin gitu ya, untuk memanas-manasi gitu, untuk apa ya, dia memanasin, habis itu dia suruh menurunkan Jokowi. Ini kacau ini ya kawan-kawannya. Dan juga dia meminta untuk membubarkan DPR. Dia menyuruh membubarkan DPR teman-teman, nah gitu ya, membubarkan DPR, terus menurunkan Jokowi. Ini kan dipikir negara ini punya dia kali ya gitu ya. Ini kocak teman-teman. Dan juga dia sok-sokan lah gitu ya, bisa kayak menjadi kesatria gitu ya, sok membubarkan di kekisruan di MK, di DPR ya. Ya itu teman-teman ya. Hal tersebut sontak warga di luar pulau teman-teman, Pulau Jawa buka suara. Seperti apa sih videonya? Langsung aja kita lihat videonya berikut ini. Sumber dan epicentrum perlawanan yang mendatangkan perlawanan rakyat hari ini, sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. Menginginkan konstitusi ditegakkan, ya. Jadi mahasiswa wajar curiga perilaku elit yang munafik, kong kali kong, ya. Maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Kalau iya mahasiswa, jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya pada pemerintah, menuntut presiden
turun segera dan menuntut DPR segera dibubarkan. Ya, belakangan ini 1-2 hari ini saya mendengar adanya hashtag bahwa Indonesia tidak baik-baik saja dan akan terjadi people power yang ada di kota Jakarta. Saya tidak membahas masalah politik di sini. Yang saya maksud adalah yang membawa nama Indonesia tidak baik-baik saja itu siapa? Indonesia ini baik-baik saja. Setuju. Kami pada khususnya di daerah kepulauan, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, semua baik-baik saja. Kalau hanya mengatasnamakan sebagian segelintiran orang yang kurang senang atas dasar kepemimpinan Pak Jokowi yang menurut kami di daerah kepulauan sangat baik, jangan mengatasnamakan Indonesia. Tidak boleh mengatasnamakan Indonesia. Karena kami di kepulauan baik-baik saja. Hanya segelintiran orang yang mengatasnamakan Indonesia. Kecuali 38 provinsi. Semua sudah menyerukan aksi demo dan turun ke setiap jalan. Itu baru bisa dibilang Indonesia tidak baik-baik saja. Tetapi atas dasar ini yang mengatasnamakan Indonesia tidak baik-baik saja, saya hanya mau meluruskan bahwa janganlah bawa-bawa kata Indonesia. Apalagi mengatakan Indonesia darurat dan Indonesia tidak baik-baik saja. Kami sangat puas di dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan sangat berharap dalam pemimpinan Pak Prabowo ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Yang tidak baik-baik saja adalah Papua. Jadi kalau yang mau demo sana, tuntut kepada pemerintah bagaimana mengatasi masalah Papua supaya Papua bisa baik-baik saja. Jadi janganlah memakai nama Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, setuju. Tapi warga Indonesia yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Kami di desa juga merasa aman-aman aja, baik-baik saja. nggak ada apa-apa. Jangan hanya karena di daerah Jakarta ribuan orang mengatasnamakan Indonesia tidak baik-baik saja. Kami di sini damai-damai saja, kami di sini baik-baik saja. Itu saja dari saya, Pak Katuan Wok Pakalawiran. Iya ya, Tuh Santi. Hari ini ribut lagi tentang tentang hasil putusan MK yang dampaknya Karena ada provokasi, bos. PDIP punya kans untuk mencalonkan kader dia menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian Anies juga punya kans untuk bisa naik lagi, mencoba mencalonkan diri lagi sebagai gubernur di Jakarta. Kita bahas dulu tentang putusan MK. Pokoknya Abah harus Yang terus menarik nyalon. adalah ketika putusan MK tentang kemarin ya, waktu masa pencapresan, Partai 01, 03 itu teriak-teriak bahwasanya MK ini adalah mahkamah keluarga. Ini titipan bisikannya Pak D. Jokowi. Tapi sekarang Akhirnya kan ini putusan ini dijalankan oleh KPU dan dianggap ini keputusan, wah ini para akademisi juga bilang ini Mahkamah Konstitusi kehilangan marwahnya, ya kan? Nah ini menarik ini. Kemudian KPU menjalankan keputusan itu. Nah hari ini keputusan yang berkaitan tentang proses pencalonan pilkada malah kebalik. Orang-orang PDP bilang pokoknya kita harus taat konstitusi. Wah ini harus dijalankan. Kalau sebelumnya itu nggak boleh dijalankan, berarti MK nggak taat konstitusi. Wah kalau sekarang dibilang ini harus ikut putusan MK, taat konstitusi. Nah yang sebelumnya partai pengusung Prabowo Gibran waktu itu ya senang-senang aja ya kan, karena bisa mencalonkan Gibran. Dan sebenarnya efek putusan MK itu tidak hanya buat Gibran, bisa untuk semuanya, tidak hanya Gibran. Sama halnya dengan yang sekarang, putusan MK yang sekarang tidak hanya berpengaruh terhadap PDIP, tapi seluruh partai yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi partai-partai bisa mencalonkan sendiri mereka walaupun hanya kursi ya 7,5% atau berapa persen. Nah, dilihat dari komposisi suara jumlah penduduk yang ada di sana.
Nah, pertanyaan apa yang jadi saya bikin lucu itu kan, ini dibolak-balik nih para politisi ini kan. Nah, DPR menolak hasil itu. Nah, dan akhirnya ada juga orang dari Gerindra bilang ini MK ini menunggu. Yang lebih lucu lagi itu Jokowi disalahkan. Politisi kayak gitu kerjanya ya. Nah, itu yang bikin apa ya? Bikin kacau. Jadi apa ya, pola pikir orang politisi itu ngomong apa hari ini, besok ngomong apa itu biasa. Nah, kita jangan nggak baperan. Dan sampai akhirnya timbul peringatan darurat ya, Indonesia daruratnya apa gitu ya. Daruratnya masalahnya apa? Masalahnya apakah para politisi Senayan ini, dan dianggap sekarang Jokowi lagi yang bermain. Jadi DPR yang menolak kok Jokowi lagi itu loh yang dibilangin salahnya. Lucu. Jadi, emang Bang. Ketika MK memutuskan itu dianggap MK ini dibisiki oleh Jokowi. Sekarang MK memutuskan ini siapa yang bisikin? Jokowi juga. Loh, Pokoknya semua sama Jokowi. Malah bukan Jokowi yang dituduh. Tapi Jokowi dituduh malah menunggangi para Kim Plus ini. Secara rasional tuh mikirnya gimana ya? MK kemarin Jokowi yang menunggangi, sekarang Jokowi menunggangi yang DPR. Pokoknya semua Kan salah aneh. Jokowi tuh mereka itu. Nggak masuk akal ya. Yang menarik lagi ya kan, barusan pidatonya Bu Mega itu, ada yang pengen mengusung Anies tuh, kader partai PDIP. Bu Mega bilang apa? Enak aja, siapa lu dari kemarin-kemarin kemana aja, sekarang pengen diusung oleh PDIP, mau nurut kagak? Nah, ini kuncinya, kata kuncinya mau nurut enggak. Berarti selama ini Pak Jokowi bukan apa ya, bahasanya itu yang kemarin orang bahasa PDIP, suruhannya partai, ya kan? Jadi Pak Jokowi dianggap tidak mau nurut sama Bu Mega, tidak mau nurut sama PDIP. Nah, ini yang diinginkan oleh Indonesia kan, masyarakat Indonesia kan, diinginkan oleh rakyat kan. Presiden itu jangan manut sama ketua partainya, karena ketika jadi presiden dia milik Indonesia, dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Indonesia darurat, tai. Saya siap menjadi orang yang dikatakan bodoh, pelongo-pelongo karena mendukung Presiden Joko Widodo beserta anak-anaknya menjadi kepala daerah. Sebuah negara dikatakan dalam bahaya atau darurat apabila ada kejadian perang atau krisis. Sama halnya yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang menyusun dan memutuskan adalah MK, yang merapatkan adalah DPR, dan yang disalahkan adalah tukang kayu. Saya rasa terlalu berlebihan kalau kita mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat hanya karena meloloskan anak dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalaupun anak Presiden Joko Widodo diizinkan untuk maju pilkada ke depannya, bukankah ini menjadi kesempatan emas bagi anak-anak muda ke depannya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan juga wali kota? Ini menunjukkan kesetaraan. Ini menunjukkan kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara, untuk berbuat jauh lebih baik lagi dan jauh lebih banyak lagi. Dan yang pasti, jabatan mereka ditentukan oleh suara masyarakat Indonesia. Salam. Buat kalian yang permasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada, gue mau nanya sama kalian. Anaknya Presiden SBY jadi anggota DPR, kalian nggak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR, kalian juga nggak ribut waktu itu. Coba gue ajak kalian berpikir, lebih mudah mana? Jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR. Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat, pasti menang. Kedua, lebih tinggi mana? Gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota, kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR. Ketiga, lebih bisa korupsi mana? Anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi, ini anggota DPR. Karena DPR mengesahkan undang-undang. Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota. Jadi, jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini nggak pernah jalur gampang, selalu jalur yang sulit. Kalau mereka hanya ingin kekuasaan dan ingin uang, mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka selalu memilih jalur eksekutif yang sulit, mudah digunjing, dan sangat disorot oleh publik. Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah. Jadi menurut gue, memang dari awal niat mereka ini memang mengabdi, bukan untuk hal yang macam-macam. Dan undang-undang nggak melarang anak presiden atau anak siapapun untuk maju di kontestasi pilkada. Jadi kalau gue ditanya, jujur, gue masih percaya sama keluarganya Jokowi.
Walaupun memang ada beberapa kebijakannya yang buat tanda tanya besar buat gue, tapi secara umum gue masih percaya. Ya, PDIP yang udah nggak di Kimples ini bisa ngusungin kandidat mereka sebagai tandingan. Satu lagi itu salah satu kandidat yang lagi populer namanya sebagai calon gubernur Jakarta itu Anies Baswedan. Anies dia tuh independen gitu ya. Jadinya dia nih selama ini dia udah nggak bisa maju nih. Soalnya partai politik udah keserap semua ke Kimples. Nah sekarang dengan diturunin ada kemungkinan dia bisa maju kalau diusung si PDIP yang tadi gitu. Dan PDIP udah ngode-ngode bilang tertarik. Dan kita semua menurut. Tetapi pada saat di pilkada sekarang, MK membuat 2 keputusan, yaitu tentang persyaratan dari partai politik untuk mengusung calon kandidat mereka masing-masing dan juga tentang calon kandidat gubernur dan wakil gubernur. Untuk persyaratan yang pertama ini, awalnya adalah harus memiliki suara 25% untuk sebuah partai politik bisa mengusung calon kandidat. Nah, harapan dari warga Jakarta adalah agar Pak Anies atau Pak Ahok bisa maju memimpin kembali warga kota Jakarta. Tetapi PDIP hanya punya suara 20%, jadinya nggak bisa karena persyaratannya harus 25%. Tetapi dengan putusan MK itu diubah menjadi 7,5%. Jadinya PDIP bisa mengusung calon kandidatnya. Dan menurut kabar yang ada, PDIP akan mengusung Pak Anies atau Pak Ahok untuk memimpin kembali warga kota Jakarta. Sesuai dengan harapan kota warga Jakarta. Nah itu tadi teman-teman ya, videonya ya, banyak sekali yang akhirnya panas gitu kan, akhirnya mengungkapkan gitu kata-kata mereka kepada si Masinton Pasaribu ini, kepada yang mencaci-caci, memfitnah Pak Jokowi gitu ya. Ini semuanya salah Pak Jokowi, semuanya salah Pak Jokowi. Saya bingung ya itu teman-teman. Oke, saatnya kita untuk baca-baca komentar ya. Baca-baca komentar kalian yang masuk. Teman-teman kalau komentar kalian bagus, panjang gitu kan diketiknya, itu akan masuk cepat gitu ya di podcast live streaming ini. Oke teman-teman, jadi makanya jangan lupa tinggalkan pesan kalian, masukan kalian, jadi nanti akan saya bacakan. Kita baca-baca ya komentar-komentar yang masuk, yang sudah masuk dari DVD Rivaldi. Ya, preman-premannya Megawati muncul. Aduh, sewaan semua ini. Nanti setelah selesai ribut PDI, muncul jadi wadah dan perlindungan untuk preman-preman. Preman ya. Bisa jadi. Oke tuh, Rivaldi. Terus masih ada panjang, mirip kejadian dulu. PDI ngaku partai wong cilik, setelah dipercaya malah kursi DPR dikuasai. Awas PDIP, itu penjajah NKRI. Ya wong cilik sih, memang tagline-nya itu wong cilik selalu terdepan. Dengan tidak mencoblos calon dari PDIP, kita sudah menyelamatkan negara. Aduh, kawan-kawan si apa nih si Rivaldi ya. Oke, kita lanjut lagi. Arma Ida, mereka yang melawan Jokowi sedang kesusahan untuk korupsi. Korupsi hilang, maka uang kas negara akan melimpah dan akhirnya masyarakat Indonesia akan makmur, sejahtera. Yoi, yakin sekali ini cara PDIP memperkaya diri dan memperkaya anggota dengan cara korupsi. Kenapa saya bilang ini? Karena jelas sekali Megawati selalu ingin menguasai politik di NKRI. Contohnya ketua DPR anaknya sendiri, itu Puan Maharani, itu anak kandungnya sendiri. Masyarakat sangat ingin wakil rakyat mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Benar sekali kawan. Ya. Kita lanjut lagi ya. Apakah ketua DPR yang anaknya Megawati menyetujuinya?
Iya benar. Ternyata tidak. Jadi apakah PDIP dan anggotanya sedang korupsi? Anggotanya sedang korupsi di Indonesia, ya. Jokowi dan Gibran berbeda dengan Megawati. Jokowi dan Gibran berbeda dengan Megawati dan Puan. Apa bedanya, Pak? Bedanya, Megawati Puan tidak ingin menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Perampasan aset koruptor. Bedanya Jokowi Gibran adalah ingin undang-undang perampasan aset koruptor disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Benar kawan. Maka dari itu, untuk menyelamatkan NKRI adalah dengan tidak mencoblos calon dari PDIP. Kita sudah menyelamatkan NKRI. Bukan saya yang ngomong ya. Kita lanjut. Hasan Burhan. Saya tantang mahasiswa untuk melakukan aksi demo di DPR dan PDI, sebab PDIP yang nggak mau setuju RUU perampasan aset para koruptor. Kalau mahasiswa betul-betul membela rakyat, demo tuntut DPR dan PDI menyetujui RUU perampasan aset para koruptor. Ya, masuk akal kawan. Siapa nih? Hasan Burhan, masuk akal. Siapa nih? User Damanik. Ya. Kalau dulu Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi sekarang anaknya Megawati bilang, beri aku Hasto, Deddy Sitorus, Ardian Napitupulu, dan Masinton. Niscaya akan aku buat gaduh Indonesia. Ini sih oke juga sih. Oke juga ini abang kita ini ya. Sigit Pramono 1012 ya. Saya rakyat jelata dan bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah saya dan keluarga baik-baik saja. Kerja keras, tetap bersyukur dan selalu positive thinking. Mantap Bang Sigit. Lanjutkan. Nani William. Biarlah investor kabur demo ini. Biar investor kabur. Demo ini jadi berita dunia yang tidak suka Indonesia maju dan ekonomi Indonesia stabil. Oke, ini yang buat IKN mandek, yang jadi antek luar bahwa duit luar negeri modal demo. NKRI Dami kagum dan apa sih? NKRI Dami kagum dengan Jokowi presiden terbaik. Nih, ya sip. Pipit Suprihanti yang bikin owner elit partai yang kalah pilpres. Jangan bawa-bawa rakyat, nama rakyat. Sebagai besar rakyat puas kinerja pemerintahan yang dipimpin Bapak Jokowi. Yang sering fitnah pasti nyunsep sendiri. Ya itu tadi teman-teman ya, komen-komen yang udah masuk karena kita udah ajan juga di sini. Jadi kalian tulis juga komen-komen di bawah apa pandangan kalian tentang video di atas. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri.